Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Abdul Bahri dengan NIM A1Q1210068. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok keempat yang berjudul Konseling RIBT. Baik, mungkin langsung saja. A. Definisi RIBT. RIBT adalah sebuah terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang perilaku tepat guna atau rasional kepada konseli dengan cara melawan segala irasional dan perilaku self-defeating. Jones juga berpendapat bahwa seseorang dikatakan rasional ketika ia memiliki kemampuan untuk berpikir, rasakan, dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan pada pencapaian tujuan bukan menghambat tujuan yang ia inginkan. B. Konsep dasar konseling RIB. Terdapat 3 hipotesis fundamental dari Alice. Pertama, berpikir dan beremosi memiliki kaitan yang erat. Kedua, berpikir dan beremosi sangat saling berkaitan dan biasanya saling menyertai satu sama lain, seperti hukum sebab akibat, sehingga pikiran seseorang akan menjadi emosinya dan emosinya akan menjadi pikirannya. Ketika berpikir dan beremosi saling berkaitan, self-take dan semua kalimat yang selalu seseorang katakan kepada dirinya itulah yang akan menjadi pikiran dan emosinya. C. Teknik konseling RIB. A. Teknik emotif eksperiensial evokatif. Teknik ini dipakai untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan emosional atau perasaan yang merusak diri sendiri, yakni 1. Teknik assertive training, yaitu teknik yang dipakai untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseling agar secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan pola perilaku tertentu yang diinginkan. Misalnya, seseorang konseling yang pemalu diberi latihan berdiri di depan kelas, ditunjuk menjadi ketua kelas, memimpin kelompok diskusi, dan sebagainya. 2. Teknik sosiodrama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan bagaimana jenis perasaan yang menekan konseli melalui suatu suasana yang didramatiskan, sehingga konseli bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, maupun melalui gerakan-gerakan dramatis. 3. Teknik self-modeling, yaitu teknik yang digunakan dengan meminta konseli berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Dalam teknik modeling ini, konseling diminta terus-menerus menghindarkan dirinya dari perilaku negatif. 4. Teknik imitasi, yaitu teknik yang digunakan di mana konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengontrol perilaku sendiri yang negatif. B. Teknik-teknik kognitif. Berikut ini merupakan teknik-teknik kognitif yang cukup dikenal, yaitu 1. Homework assessment. Teknik ini merupakan prasyarat bagi konseling selanjutnya. Dalam teknik ini, konseli diberi tugas-tugas rumah untuk berlatih, membiasakan diri, serta menginternalisasikan sistem NIHI tertentu yang menentukan pola perilaku yang diharapkan. 2. Teknik behavioral. Teknik ini digunakan untuk membongkar akar-akar keyakinan yang irasional dan logis dalam diri konseling, serta melatih konseling berpikir rasional dan logis dengan mempelajari bahan-bahan yang dipilih dan ditentukan oleh konselor. Teknik ini dilakukan dengan menugaskan konseli ke perpustakaan ataupun
mempelajari bahan bacaan yang tersedia di rumah. 3. Teknik diskusi. Teknik hampir sama dengan teknik di atas, namun dilakukan dalam suatu kelompok diskusi. Melalui teknik ini, konseling dapat mempelajari pengalaman orang lain serta dapat menimba berbagai informasi yang dapat mempengaruhi dan mengubah keyakinan yang irasional dan tidak objektif. 4. Teknik simulasi. Teknik ini dinamakan untuk memberi kemungkinan kepada konseling mempraktikkan perilaku tertentu melalui suatu kondisi simulatif yang mendekati kenyataan. 5. Teknik gaming. Teknik ini digunakan untuk melatih konseling menempatkan pada peran tertentu. 6. Teknik paradoxical interpretation. Teknik ini mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan teknik counter condition. Teknik ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang memulai memperhatikan keinginan atau hasrat yang tidak baik dengan sendirinya akan menjadi jerah dengan jalan menciptakan kondisi yang hipotensi, yakni mempertinggi hasrat atau keinginan itu sehingga dalam titik kulminasi tertentu orang tersebut pasti akan bisa menghilangkan keinginan sama sekali. 7. Teknik asertif. Sedangkan maksud utama teknik ini adalah untuk 1. Mendorong kemampuan konseling mempresentasikan seluruh hal yang berhubungan dengan emosinya. 2. Mengembangkan kemampuan konseli dalam mengungkapkan hak asasinya sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak orang lain. C. Mendorong kepercayaan serta kemampuan diri sendiri. 5. Meningkatkan kemampuan untuk memilih perilaku asertif yang cocok untuk dirinya sendiri. C. Teknik reinforcement, yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong konselor ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian ataupun hukuman. Bila mana perilaku konseling mengalami kemajuan dalam artian positif, maka dia dipuji baik. Sebaliknya, bila konseling mundur perilaku dalam artian negatif, maka dikatakan tidak baik. 2. Teknik social modeling, yaitu teknik yang digunakan untuk membentuk perilaku baru konseling. Teknik ini digunakan agar konseli dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mengimitasi, mengobservasi, menyesuaikan diri dengan sosial model yang dibuat itu. Dalam teknik ini, konselor mencoba mengamati bagaimana proses konseli mempersepsi penyesuaian diri dan menginstrumentalisasikan norma-norma dalam model sosial dengan masalah tertentu yang sudah disiapkan oleh konselor. D. Teknik counter condition. Teknik ini antara lain 1. Teknik sistematis desensitization. Dalam teknik ini, konselor menciptakan kondisi secara potensial merupakan penyebab dari munculnya perasaan negatif konsep, namun kondisi tersebut merupakan keadaan yang request dari konseling. 2. Teknik relaksasi. Teknik ini relevan dengan yang digunakan oleh Eribi bila kondisi konseling sedang berada pada tahap disputing, yakni dalam diri konseli terjadi pertentangan antara keyakinan rasional dan rasional dan menimbulkan ketegangan. Untuk itu, perilaku teknik relaksi. 3. Teknik self control. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasikan perilaku konseli dengan cara mengembangkan kontrol dirinya. Inti dari teknik ini adalah bagaimana konseli dapat mengendalikan diri berdasarkan pikiran-pikiran yang rasional untuk menghilangkan keinginan-keinginan nafsu
ataupun dorongan negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.